bisa tahu umur orang atau umur hewan? Di kota gue kan gak ada hewan, jadi mending tahu umur orang aja. Halah, kamu itu sok-sokan, paling kekuatan kamu itu gak bisa digunain kan? Masa sih? Tapi aku tahu kalau umur mama itu 50. Mama tenang aja, walaupun mama umurnya tuh 50, tapi mama tetap awet muda. Ih, kamu bisa aja deh. Ya udah kalau gitu mama percaya kalau kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di kota ini. Hah? Emangnya di kota ini ada masalah tentang umur mah? Jelas ada dong. Nanti seiring berjalannya waktu kamu juga tahu apa yang harus kamu pecahin. Mama kasih clue deh. Clue-nya itu ada di sekolah kamu. Iya, apaan sih mama? Bikin aku penasaran aja deh. Hai Keisha, umur lo? Hah? 14 tahun? Iya bener. Emangnya kenapa, Vel? Bukannya kita tuh udah SMA ya? Kalau masih umur 14? Oh alah, itu kan cuma angka. Tapi kan yang dinilai dari otak. Gue emang di-upgrade kelasnya. Oh, ada ya program kayak gitu. Berarti lo pinter banget dong, Kay. Bisa dibilang kayak gitu loh. BTW lo tau dari mana tentang umur gue? Gue punya kekuatan bisa melihat umur seseorang. Astaga, jangan lo pakai di sekolah ini, Vel. Bahaya banget. Lah, sahabat gue sendiri malah ngelarang gue. Tapi nyokap gue malah nyuruh gue lo pakai di sekolah ini. Jangan dipakai di sekolah ini. Kayaknya nyokap lo gak tahu tuh apa yang bakal terjadi kalau dipakai di sekolah ini. Bahaya, Vel. Keisha, lo jangan bercanda deh. Itu nakut-nakutin gue tahu. Gue serius. Udah deh, gue kasih tau aja. Lo jangan lihat umurnya Bu Guru. Hah? Feli, tolong bantuin saya dong. Astaga, Bu, kebetulan banget ketemu di sini. Soalnya saya mau lihat sesuatu tentang Ibu. Udah, kamu cepet pegang buku-buku ini dulu deh. Iya, padahal cuma 2 doang, tapi kayak minta bantuan banget. Akhirnya. Saya dengar kamu dapat kekuatan ya, tapi saya masih belum tahu sih kekuatannya apa. Kasih tahu saya deh. Kekuatan saya? Harusnya gue nggak boleh ngasih tahu Bu Guru kan? Apalagi umurnya tuh nggak muncul-muncul. Ini aneh banget deh. Feli, kok malah bengong? Apa kekuatanmu? Apa yang lagi kamu lihat dari saya? Enggak Bu, itu cuma hoax doang. Saya sama sekali nggak punya kekuatan kok. Hah? Perasaan kalau berita udah sampai ke telinga saya itu nggak mungkin salah deh. Cuman ya udah deh, saya nggak mau ambil pusing. Iya bener, nggak usah Bu. Sebenarnya apa yang terjadi sih sama umurnya Bu Guru? Gue heran deh. Oke, gue harus pecahin masalah ini. Well, ngapain lo ngomong sama Bu Guru? Emangnya lo nggak dengar pengumuman ya? Enggak, emangnya ada pengumuman apa? Kita semua harus menjauhi Bu Guru, soalnya pihak sekolah aja masih belum tahu umurnya berapa. Oh iya udahlah, lagi pula mau dia tua, muda, atau enggak. Yang penting kan dia bisa ngajarin kita. Aduh Vel, kayaknya lo masih belum ngerti ya kalau sebenarnya Bu Guru itu jahat. Jahat, coba lo ceritain lebih dalam. Tiara, ya ampun, siapa yang menghabisi Tiara? Perasaan gak ada orang di sekitar sini, gue harus cari. Itu ada orang. Siapa tuh? Gila, cepet banget larinya tuh orang. Kalau kamu penasaran sama umurnya Bu Guru, kamu ikut aku aja. Tasya, apaan sih? Lo kan gak tau apa-apa. Hah? Tapi lo umurnya lebih tua daripada gue. Udah, gak usah permasalahin umur kita. Yang dipermasalahin itu umurnya Bu Guru aja. Kenapa sih semua orang maksa gue banget? Jangan, Vel. Gue kan udah peringatin lo jangan lihat umurnya Bu Guru, soalnya bahaya. Tapi kayak ini kekuatan gue, jadi gue ngerasa gue punya panggilan buat melihat umurnya Bu Guru. Bener tuh, kalau gitu ikut aku sekarang juga ya. Oke, lo yakin, Vel? Ya udah deh kalau gitu gue kasih lo kue ini aja sebelum lo pergi. Kue di saat-saat kayak gini? Oke. Tasya, kenapa nggak sampai-sampai sih? Ini kita udah jalan sampai tengah malam loh. Udah, pokoknya kamu ikutin aja apa kata aku. Ya udah deh. Hah, umur lo? Jangan kaget karena di wilayah ini semuanya tuh kelihatan aslinya. Oke, apa mungkin kekuatan gue error ya? Nah, akhirnya kita sampai juga. Ini dia rumahnya Bu Guru. Kamu buka aja pintunya, nanti umurnya Bu Guru bakal langsung kelihatan dari atas kepala kamu. Oh gitu ya? Oke, gue bakal memecahkan misteri ini dalam 3, 2, 1. Bisa tahu suara pikiran atau suara hantu? Ih, gue kan takut sama hantu, jadi mending suara pikiran aja kan? Anakku, hari ini mama gak bisa kasih uang jajan. Emang kenapa, Ma? Padahal hari ini aku mau shopping. Ya karena mama tuh mau biayain Brondong biar mama bisa punya laki baru. Ini mah buat kamu juga kan, supaya kamu punya papa. Ya ampun, Ma, pemikiran apa itu? Apaan? Mama gak ada mikir apa-apa ya. Pokoknya uang itu kepake buat kerjaan. Mama bohong, mama mau biayain Brondong kan? Nanti orang-orang pada denger, jangan kenceng-kenceng. Ya udah deh, mama kasih nih. Nah, gitu dong. Ini buat tutup mulut aku, mah. Heran ya anak zaman sekarang punya kekuatan bisa dengar suara pikiran loh. Gak semua orang, karena aku ini limited edition, jadi cuman aku yang dapet. Kalau gitu mama saranin kamu jangan pakai kekuatan kamu ini di sekolah ya. Ya suka-suka aku lah, Ma. Bye, Ma. Lihat aja kalian, aku bakal adain ujian mendadak. Ya ampun, guys, Bu Guru mau ngadain ujian mendadak. Kita harus bujuk dia. Gak usah kalian, gue aja. Bu, hari ini gak usah ujian ya. Kamu tahu dari mana kalau saya bakal ngadain ujian? Ya udah, karena kamu yang minta jadi boleh deh. Kok ada yang aneh? Kira-kira suara pikirannya Tiara apa ya? Gue harus selidikin kan. Denger pasti semua orang lagi bingung kenapa gue itu diturutin sama Bu Guru terus. Emangnya kenapa, Ti? Apaan? Orang gue nggak ada ngomong? Iya maaf. Tiara nggak boleh tahu kalau sebenarnya gue bisa denger suara pikiran seseorang.
Keisha, gue bisa tahu pikirannya seseorang dan pikirannya Bu Guru sama Tiara itu aneh. Ide, lo baru tahu. Dari dulu kan gue selalu kasih tahu lo, tapi lo nggak pernah percaya. Gue udah lupa. Coba lo ulangin lagi. Tiara itu dikasih duit sama Bu Guru supaya hidup dia dipermudah di sekolah ini. Padahal kan itu dilarang banget. Apa? Kalau gitu kita harus ungkap ke teman-teman yang lainnya. Percuma karena mereka tuh nggak ada yang percaya. Waduh, tapi gue nggak bisa kalau berada di lingkungan yang nggak adil kayak gini. Gue harus cari cara pokoknya. Tapi gue udah coba berbagai cara dan nggak bisa juga. Lo jangan bikin pesimis deh, Kay. Ini anak bandel banget sih. Udah dibilang gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa ya jelas dia nggak bisa juga lah. Oke, gue bakal buktiin ke lo. Astaga, gue lupa kalau dia bisa dengar pikiran seseorang. Teman-teman, hari ini gue bakal ngadain pesta di rumah gue, jadi kalian semua harus datang ya. Hah? Lo ulang tahun hari ini? Astaga, gue gak sabar banget buat ketemu sama keluarga, terus lihat rumah lo. Ya ampun, Feli gak boleh sampai tahu apa yang ada di rumah gue, bisa bahaya nanti. Emangnya Tiara ada nyembunyiin apa di rumahnya? Kalau kalian datang ke pesta ulang tahun gue, itu cuma kita-kita aja, nggak ada yang namanya orang tua, satpam, yang lain deh, pokoknya bebas. Wah, kalau gitu bebas dong, kita mau ngapain? Itu baru yang namanya Tiara. Iya dong, apapun yang gue mau pasti dikabulin sama siapapun. Emangnya Bu Guru lo nggak undang? Kan kalian punya hubungan khusus katanya. Jangan-jangan Feli udah tahu lagi kalau gue kasih duit ke Bu Guru. Gimana, Ti? Bu Guru sakit, jadi dia nggak bisa datang. Oh, jadi gitu. Kayak mustahil banget gak sih? Gue yakin ada sesuatu yang disembunyi sama Tiara, tapi apa? Guys, makasih banget ya kalian semua udah datang ke pesta ulang tahun gue. Tiara, pesta ulang tahun lo bener-bener meriah banget. Ini semua lo siapin sendiri. Bukan cuman gue sendiri, tapi ini semua dibantu dari dana keluarga gue. Iya sih, keluarga lo kan emang kaya raya. Untung aja mereka ngira kalau keluarga gue itu kaya raya. Orang tua lo mana, Tiara? Gue mau ngasih tahu kebusukan lo selama ini di sekolah itu apa aja sih? Enak aja. Gue itu anak yang rajin ya, dimanapun gue berada. Jangan asal nuduh lo. Tapi emang bener kok, orang tua gue itu bukan sembarang orang dan kalian gak akan bisa memperkirakannya. Semoga aja Feli nggak tahu deh siapa sebenarnya keluarga gue. Tiara, teman-teman kamu belum datang ya? Loh, Bu Guru kok di sini? Terus pakaiannya kayak gitu, Bu? Sebenarnya saya itu bisa tahu aktivitas adik atau mama. Ya jelas adik lah, soalnya belakangan ini gue curiga sama dia. Nah, kebetulan banget nak, kamu bantu awasin adik ya, jangan sampai kamu lengah. Ya ampun, Ma, walaupun aku tahu aktivitasnya adik, tapi mama nggak boleh overprotective juga kali. Pokoknya mama yakin banget kamu bisa bantu menyelesaikan kasus adikmu ini sampai selesai. Hah? Jangan-jangan adik melakukan sesuatu hal yang terlarang sampai melibatkan polisi? Aku nggak mau ikut campur deh. Nggak bisa, karena barusan mama udah laporin kekuatan kamu ke seluruh kota ini. Waduh, kalau gitu adek bakal tahu dong, Ma. Nggak bakal lah, karena adek kamu itu nggak boleh pegang HP. Tapi sekarang dia di tempat sewa HP, gawat, Ma. Udah, kamu ini kebanyakan mikir. Pokoknya kamu bertindak aja sesuai sama alurnya. Loh, adek gue ngapain ke sekolah gue ya? Jangan-jangan dia lagi ngegebet cowok di sini. Kayaknya nggak mungkin deh, Vel. Soalnya adek lo itu kan polos. Tapi dari yang gue lihat sih, dia selalu datang ke sekolah ini siang hari. Oh gitu, itu artinya habis pulang sekolah dia selalu ke sekolah ini, tapi dia ke ruangan mana? Gue juga nggak tahu gimana kalau kita selidikin aja. Ya jangan dong, bisa-bisa nanti ketahuan, berabe kan gue. Oh iya, katanya lo bisa lihat aktivitas adek lo ya. Kalau gitu mah gampang. Iya, kita bakal saksikan pelan-pelan. Oh, dia udah di taman. Tapi tetap aja menurut gue lo tuh harus mata-matain dia dari deket. Kemanapun dia pergi lo buntutin. Enggak, gue percaya kok kalau adek gue melakukan hal yang baik. Fel, gawat. Tadi gue lihat adek lo bawa sesuatu tas yang gede banget. Emang apa isinya? Yang mana gue tahu itu kan di dalam tas. Tapi kayaknya sih barang berbahaya ya. Masa sih? Oh, adek gue lagi buka tasnya. Yang penting bukan bum-bum. Soalnya kalau dibuka kan bum-bum itu langsung meledak. Kalau gitu lega deh gue. Iya. Loh, ngapain adek gue kasih isi tasnya ke guru? Pasti ada sesuatu yang disembunyiin. Kenapa sama aktivitas adek lo, Vel? Cerita aja sama gue gak mungkin bocor kok. Kalaupun adek gue melakukan sesuatu yang gak baik, gak mungkin kan gue bocorin ke orang lain secara gue itu keluarganya. Padahal gue udah penasaran banget. Lo gak mau kan gue mati penasaran? Terserah lo deh, silakan aja, gue gak peduli. Apaan sih tuh orang? Sebenarnya apa sih yang dilakuin adek? Adek kiss. Oh, positive thinking aja. Dia kan emang suka cium bonekanya. Vel, gue barusan lihat adek lo itu kiss seseorang loh. Yang bener aja lo, Del. Bohong itu dosa loh. Kalau lo nggak percaya, gue punya buktinya nih. Mana? Ide, sok-sokan punya bukti. Padahal fotonya aja error. Kok bisa error? Padahal tadi gue fotonya banyak. Kok bisa ya semuanya error? Udah deh, Del. Kalau lo mau jelek-jelekin keluarga gue, mending lo jelekin gue aja. Jangan korbanin orang lain. Tapi gue serius, Vel. Gue tuh gak berniat jahat. Ya udah deh, kalau gitu gue minta saran lo. Menurut lo, gue harus ngapain sekarang? Lo tanya Bu Guru aja, ngapain adek lo ada di sekolah ini, nanti Bu Guru bakal kasih tahu lo. Oh, jadi Bu Guru dalangnya jangan-jangan Bu Guru ngizinin dia buat masuk ke sekolah ini. Ya udah, makasih ya. Bu, saya peringatin Ibu ya, Ibu tuh nggak boleh biarin orang lain masuk ke dalam sekolah ini secara bebas. Aduh, kamu ini lagi ngomongin adek kamu ya, saya tuh udah capek banget tentang dia. Maksudnya capek, bukannya Ibu ya yang izinin. Saya nggak pernah izinin adek kamu buat masuk ke sekolah ini. Itu semua atas kemauan dia sendiri dan semua orang nggak bisa menangkap dia. Hah? Nggak bisa ditangkap? Itu artinya, iya, cuman kamu
kamu yang bisa karena kamu bisa melihat aktivitas dia. Oh, jadi itu sebagai clue buat gue. Oke, semuanya udah mulai jelas, Bu. Sekarang kamu kasih tahu Ibu, dia ada di mana? Dia masih jalan sih, Bu. Oh, sekarang dia udah sampai di perpustakaan. Lah, jalan lagi, Bu. Kamu harus mata-matain dia, ikutin saran Ibu ya, supaya kamu tuh bisa membantu banyak orang. Siapa tahu nanti kamu bisa dapat imbalan. Sebenarnya dosa apa sih yang dilakuin sama adek gue? Ya udah, Bu, saya bakal bantu. Gue kehilangan jejaknya. Sekarang dia di mana ya? Ini juga loading mulu. Hah, di toilet? Kebetulan banget gue udah sampai di toilet. Adek, buka pintunya sekarang juga. Tunggu, Kak, aku masih sibuk. Oke, kalau gitu kakak dobrak ya. 3, 2, 1. Kakak, adek, kamu tuh udah buat onar satu kota ini. Buat onar ya? Sebenarnya memang selama ini aku nyembunyiin sesuatu, Kak. Dan kali ini aku mau kakak jadi orang pertama yang tahu. Barangnya ada di belakang aku, Kak. Kakak bakal tahu dalam 3, 2, 1. Peragakan suara anomali atau suara hantu? Suara anomali aja deh, soalnya gue takut sama hantu. Ya ampun, Nak. Kamu gak tahu ya kalau anomali itu juga serem? Gak apa-apa, Ma. Karena aku yakin imbalan itu pasti gede. Ya ampun, tapi imbalannya tuh kali ini bukan uang, Nak. Ya udah, pokoknya kamu jalanin aja deh dulu. Mama gak usah kasih tahu imbalannya apa. Ya, berarti kali ini aku jalaninnya tanpa tahu imbalan. Ya udah deh, gak apa-apa. Yang penting bisa jadi juara. Harusnya sekarang udah muncul kan? Cepet tebak suaranya. Iya deh, iya. Hah, ini kan tung sahur. Masih kurang itu, Nak. Anomali menyeramkan yang hanya keluar pada saat sahur. Nah, gitu dong. Selamat berjuang ya sampai levelnya berakhir. Feli, kamu berpartisipasi dalam suara anomali ya. Kalau gitu kamu harus punya kelas sendiri dong. Oh, boleh-boleh aja sih, Bu. Emang siapa aja yang pindah kelas? Ada Tiara, Della, dan juga Keisha. Wah,